Halo Bedikers. Beberapa waktu terakhir, nama Donald Trump kerap muncul di media karena terjerat kasus hukum. Salah satunya kasus penyuapan terhadap seorang bintang pornografi. Tak hanya itu, sejumlah kasus hukum juga sedang menjeratnya. Lantas seperti apa kasusnya? Mari kita bongkar. Donald J. Trump merupakan seorang politisi pengembang real estate dan pengusaha yang memiliki, mengelola dan melisensikan namanya untuk hotel, kasino, lapangan golf, resort, dan properti perumahan di wilayah New York City. Pada tahun 1974, anak keempat dari 5 bersaudara ini menjadi pemimpin di perusahaan Trump Organization. Trump lahir di Jamaica, Queens, 14 Juni 1946, yang memiliki keturunan Jerman dari sang ayah dan Skotlandia dari pihak ibu. Trump mengikuti pemilihan presiden tahun 2016 sebagai calon dari Partai Republik. Ia berhasil mengalahkan Hillary Clinton yang merupakan calon dari Partai Demokrat. Alhasil, Trump menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang tanpa pengalaman sebelumnya di dinas militer maupun pemerintahan. No, it's not. 30 Maret 2023 lalu, Donald Trump didakwa untuk kasus uang suap kepada seorang bintang pornografi. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Trump melakukan pembayaran saat menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 kepada bintang porno bernama Stormy Daniels. Suap sebesar $130.000 Amerika Serikat ini diberikan untuk menutupi dugaan hubungan seksual antar keduanya yang terjadi di tahun 2006. Di sisi lain, pihak Trump Organization menyebut bahwa pembayaran yang dilakukan melalui seorang pengacara ini merupakan biaya hukum. Bintang pornografi Stormy Daniels mengungkapkan bahwa ia pertama kali bertemu Donald Trump di turnamen golf selebriti di Danau Tahoe, Nevada pada 2006. 1 tahun setelahnya, Trump meminta Daniels untuk menemuinya di sebuah bungalow pribadi di Hotel Beverly Hills, Los Angeles. Adapun tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas penyelenggaraan sebuah acara. Kemudian tahun 2011, In Touch Magazine mewawancarai Stormy Daniels dan merincikan dugaan perselingkuhan ini. Berlanjut di tahun 2016, Michael Cohen selaku pengacara Donald Trump memberi uang sebesar $130.000 kepada Daniels untuk menjaga kerahasiaan hubungan mereka. Lalu pada Januari 2018, Michael Cohen memberitahu New York Times bahwa dirinya membayar Stormy Daniels menggunakan uangnya sendiri dan tidak diarahkan oleh pihak Trump. Lebih lanjut, ia bilang kalau Trump tak pernah mengganti uang suap ini. Lalu pada Agustus di tahun yang sama, Cohen mengaku bersalah atas pembayaran uang suap. Ia pun dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara federal. Sementara itu, Trump secara konsisten menolak bahwa dirinya pernah berhubungan dengan Stormy Daniels. Presiden Amerika Serikat ke-45 ini terus mempertahankan posisi bahwa dirinya tidak bersalah. Pada 12 April 2023 kemarin, Trump menuntut Cohen sebanyak $500 juta Amerika Serikat karena diduga telah melanggar kontrak sebagai pengacara pribadi. Ia juga menuduh mantan pengacaranya ini telah menyebarkan informasi yang keliru tentangnya di media. Bukan hanya itu, mantan Presiden Amerika Serikat ini ternyata menghadapi beberapa penyelidikan kriminal lainnya. Pada tahun 2019, mantan penulis majalah Elle, E. Jean Carroll, menggugat Donald Trump atas pencemaran nama baik. Saat itu Trump membantah tuduhan dirinya memperkosa Carroll di sebuah department store di New York City pada tahun 1990-an. Trump bahkan menuduh Jean berbohong guna meningkatkan penjualan sebuah buku. Kasus ini mulai mencuat ke publik setelah Carroll menulis artikel dan majalah New York pada Juni 2019. Ia menjelaskan bahwa Trump memperkosanya di ruang ganti Bastrop Goodman pada tahun 1990-an silam. Tapi Donald Trump membantah tuduhan ini dengan berdalih bahwa dirinya belum pernah bertemu Carroll dan menyebut Carroll bukan tipe wanita idamannya. Carroll lantas mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik yang menuduh reaksi Trump saat itu menyebabkan rasa sakit dan penderitaan emosional, serta mencederai reputasi, kehormatan, dan martabatnya. Gugatan ini diajukan kepada Mahkamah Agung New York dan diterima untuk dilanjutkan pada Agustus 2020. Kemudian Departemen Kehakiman memindahkan kasus ini ke Pengadilan Federal pada September 2020. Kasus pencemaran nama baik oleh Jean Carroll
terhadap Donald Trump masih berlanjut hingga kini dan menjadi salah satu kasus hukum yang harus dihadapi Trump. Kasus lain yang sedang dihadapi oleh Donald Trump adalah kasus penggelembungan harga properti. Pada 21 September 2021, Jaksa Agung New York Letitia James menggugat Trump dan 3 anaknya di Pengadilan Negara Bagian New York di Manhattan. Dalam gugatan ini, James menuduh Trump Organization melakukan banyak tindakan penipuan dan kesalahan laporan keuangan dari tahun 2011 hingga 2021. Kerajaan bisnis Trump dinilai menetapkan harga terlalu tinggi pada aset dan kekayaan bersih miliknya dengan cara berbohong kepada bank dan asuransi selama 1 dekade. James juga mengatakan bahwa Trump menggelembungkan kekayaannya hingga miliaran dolar Amerika Serikat untuk membantu perusahaannya memperoleh persyaratan keuangan yang menguntungkan dalam transaksi. Dalam hal ini termasuk suku bunga yang lebih rendah dan cakupan asuransi yang lebih murah. James telah melakukan penyelidikan selama lebih dari 3 tahun dan menemukan 23 aset yang telah digelembungkan secara besar-besaran. Kejaksaan Agung juga menemukan lebih dari 200 contoh penilaian aset yang menyesatkan. Aset-aset ini termasuk properti tenda Mar-a-Lago dan apartemen penthouse Trump di atas Trump Tower, Manhattan. Misalnya saja Trump Tower dikatakan memiliki tinggi 30.000 kaki persegi, yang dimana sebenarnya hanya 10.996.000 kaki persegi. Belum berhenti sampai di situ, awal tahun 2023 Pengadilan New York menjatuhkan hukuman denda sebesar 1,6 juta dolar Amerika Serikat kepada perusahaan real estate milik Donald Trump. Trump Organization diputuskan bersalah dalam kasus penipuan pajak yang telah berlangsung selama 15 tahun. Selain menjatuhkan hukuman berupa denda maksimal kepada perusahaan Donald Trump, Hakim John Merchant juga menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Allen Weisberg. Weisberg merupakan Chief Financial Officer Trump Organization yang telah bekerja selama lebih dari 50 tahun di perusahaan milik keluarga Trump. Menghadapi putusan hakim, Trump Organization tidak berdiam diri. Pihaknya menyatakan akan mengajukan banding atas putusan ini. Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg mengatakan bahwa penyidikan kriminal atas praktik bisnis keluarga Trump belum usai. Masih ada serangkaian proses yang harus dihadapi oleh Donald Trump. Perlu kamu ketahui, mantan Presiden Amerika Serikat ini juga sedang menghadapi kasus perdata senilai 250 juta dolar Amerika Serikat yang diajukan oleh Jaksa Letitia James. Tuntutan ini menuding Trump beserta 3 anaknya yakni Donald Jr., Ivanka, dan Eric telah melakukan penggelembungan kekayaan dan aset perusahaan demi menekan pinjaman dan asuransi. Kasus hukum lain yang masih dihadapi oleh Donald Trump, yakni penyelidikan atas penyerangan ke US Capitol 6 Januari 2021. Kemudian ada kasus pelanggaran dokumen rahasia, serta kasus mengenai upaya Trump untuk mengubah hasil pemilu di Georgia beberapa tahun lalu.